Pemirsa setia Tanjung Pinang TV, dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih menyaksikan program Mulianya Ramadan, Bersihkan Diri, Sucikan Hati, bersama Ramanda Tour and Travel. Mengabdi, melayani, dan berkhidmat untuk Baitullah. Baiklah pemirsa, tadi kita sudah mendengarkan pemaparan UD mengenai jadikan Ramadan sebagai sarana pembersih diri lahir dan batin. Nah, tadi kita sudah mendengarkan bahwa UD menyampaikan bahwa sebelum memasuki bulan Ramadan kita harus saling memaafkan. Nah, nih Ustadz, bagaimana kalau misalnya ada orang yang tidak meminta maaf kepada kita? Apakah itu bagaimana Ustadz? Apakah kita harus kita saja terus yang meminta maaf kan? Baik, Poppy. Ya, pemirsa Tanjung Pinang TV, Poppy, dua sifat manusia yang susah ya. Yang pertama, susah ketika salah untuk minta maaf. Iya, benar sekali. Yang kedua, sifat manusia ini jeleknya kalau punya utang susah untuk bayar. Ini sifat manusia ya, pemirsa Tanjung Pinang TV. Sering terjadi di tengah-tengah masyarakat, mungkin di antara kita ya, Poppy. Ada orang mungkin yang bersalah dengan kita, dia mungkin nyinggung kita, pernah melakukan satu kesalahan, tapi kita tunggu-tunggu nggak minta maaf. Ya, lalu bagaimana sikap kita nih? Apalagi nih kita Ramadan ya. Yang pertama, pemirsa Tanjung Pinang TV, sebaik-baik orang adalah yang memberikan maaf. Ketika dia benar nih. Dan sebaik-baik orang yang salah adalah orang yang mau minta maaf. Ya. Ini kita tunggu nih. Saya punya salah dengan Poppy. Ini kok Ustadz Dedi nggak minta maaf. Ya. Lalu Poppy, ya udahlah, ya Allah, Hamba maafkan kesalahannya. Jadi begitu saja ya Ustadz? Hamba maafkan kesalahannya. Maka ketika kita ucapkan itu, kebaikan-kebaikan yang dikerjakan oleh orang ini, Allah alirkan untuk kita pahala. Allah tambah untuk kita pahalanya. Ya. Dan dosa kita habis. Ya. Kenapa? Kita menyelamatkan dia sampai hari akhir. Kalau kita melakukan kesalahan dosa kepada Allah, kita mohon ampun, istighfar aja kita, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, Allah habiskan dosa kita, Allah hapus. Tapi ketika terjadi antara manusia, maka Allah tidak akan mengampunkan dosa kita sebelum kita minta maaf. Dan kita selamatkan orang ini. Dia menzolimin kita, dia nyakitin hati kita, dia tidak meminta maaf, dia nggak minta maaf, kita yang memaafkan. Ya, ini mulia banget nih orang ini. Ini yang dikerjakan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi kebaikan orang itu ngalir ke kita, terus ngalir, dan Allah sucikan kita, Allah bersihkan kita, Allah hapus dosa-dosa kita, dan kita nggak malu. Itu bagaimana Ustadz? Kan sebenarnya kalau untuk menjadi orang yang seperti itu sangat susah sekali nih Ustadz kalau direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Karena terkadang kita saat ini, baiklah ya Allah, hamba maafkan iya. Namun suatu ketika kita berjumpa dengan orang itu lagi, timbul lagi nih, gedek lagi nih Ustadz. Masih ingat iya, gitu masih ingat lagi nih Ustadz. Ini orang apakah itu termasuk dendam itu kita Ustadz? Jadi seperti ini, Pok. Ketika kita sudah memaafkan, maka perkara itu harus kita buang jauh-jauh dari ingatan kita dan hati kita. Ya, back to zero. Kita balik ke titik nol lagi. Nah, lalu pemaafan ini nilainya hilang ketika yang terjadi seperti Poppy sampaikan. Kalau kembali lagi ya Ustadz ya. Apalagi kalau kita ngeliat, orang ini yang ngerebut pacar gue. sakitnya tuh bisa sampai hati kan. Hutang tak bayar-bayar. Iya, hutang nggak bayar-bayar. Ketika belanja lunas, belanja cash ke orang lain, kalau ke kita ngutang nggak bayar-bayar. Jadi pemirsa Tanjung Pinang TV, udah ikhlaskan. Memang ikhlas itu perkara yang besar, susah sekali. Untuk ikhlas itu susah. Tapi kita belajar. Susah bagi orang yang nggak mau belajar, ya. Tapi mudah bagi orang yang mau. Dia punya niat, ya udahlah, Bismillah. Ya, setiap manusia punya kesalahan, setiap manusia punya khilaf. Ya udah, kita ikhlaskan aja. Makanya ketika kita memaafkan kesalahan itu, buang jauh-jauh dari hati kita dan diri kita. Ya, kembali lagi pemirsa Tanjung Pinang TV, pentingnya memaafkan ya, pentingnya memaafkan dan pentingnya minta maaf. Sehebat apa ibadah kita nggak akan bisa masuk surga ketika kita punya perkara
Dengan orang lain. Popi pernah nggak takziah ke orang yang meninggal? Pernah. Pernah. Ada 2 kalimat yang wajib diucapkan. Apa itu, Ustaz? Ya. Apa kata Nabi, Pop? Kalimatani lazimatani ilqoha al janazah. 2 kalimat yang wajib diucapkan kepada jenazah sebelum dimasukkan ke liang lahat. Kalimat yang pertama, hadirin hadirat Bapak Ibu para pentakziah, kalau almarhum almarhumah punya kesalahan, mohon dimaafkan lahir dan batin. Pernah dengar nggak? Pernah. Sebelum dikuburkan atau sudah dikuburkan? Sebelum. Itu saking pentingnya minta maaf. Yang mati saja belum dimasukkan ke dalam kubur dimintakan maaf. Yang kedua nih, kalimat yang kedua. Bapak Ibu para pentakziah, kalau almarhum almarhumah punya hutang piutang, hubungi ahli waris. Nah, cuman bedanya kalau yang pertama maafkan lahir batin, yang kedua nggak ada bahasa ikhlaskan. Karena hutang itu wajib ya, Ustaz ya. Jadi saya punya utang dengan Popi nih. Sehebat apa sholat saya, sehebat apa ibadah saya, belum bisa masuk surga. Itu malaikat manggil, Didi Sanjaya, surga belum layak untuk engkau. Engkau punya utang dengan Popi 10.000, cari. Saya cari Popi kemana-mana. Itu kayaknya Popi itu, hitam manis. Nggak taunya ketemu artis ya, di akhirat. Jadi, Pop, kesalahan kepada manusia tidak menghabiskan dosa kita sebelum kita minta maaf kepada orang yang kita zalimin. Perkara hutang tadi nih Ustadz ya, sedikit. Kalau misalnya ada orang berhutang kepada kita namun tidak dibayar, tapi kita sudah mengikhlaskan tanpa dia membayar, itu kalau begitu bagaimana Ustadz? Ini yang disampaikan oleh Nabi dalam kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, ya. Hadis dari Imam At-Tirmizi. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang meringankan utang orang lain terhadap dirinya. Dan dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika dia mengikhlaskan, Allah ganti dengan harta yang berlipat ganda. Kalau untuk orang yang berhutang itu sendiri? Termaafkan dia. Nah, cuman lagi-lagi etikanya orang berhutang, kalau nggak ditagih dia makin senang. Nah, begitu ya. Ini kebiasaan orang berhutang. Ya, saya berhutang dengan Popi. Saya ketemu Popi nggak nanya. Itu dalam hati, ya Allah, ini jangan-jangan Popi amnesia nih. Alhamdulillah ya Allah. Karakter orang berhutang kalau nggak ditagih dia senang. Tapi kalau ditagih, kadang dia lebih kejam daripada yang ngasih utang. Engkau nih baru utang 100.000 aja nagihnya kayak orang bank. Ya, kita lebih marah. Inilah sifat orang yang berhutang. Jadi pemirsa Tanjung Pinang TV, 2 hal ini yang berhubungan dengan manusia wajib kita selesaikan sebelum kita meninggal dunia. Seperti itu. Baik Ustadz, selain dalam bulan Ramadan ini, apakah ada sarana untuk pembersih diri lahir dan batin? Baik, salah satu fungsi dari Ramadan adalah tazkiyatul qulub. Salah satu hikmah dan fungsi Ramadan yang Allah berikan, ya, yang Allah berikan untuk kita adalah sebagai pembersih hati, ya, pembersih hati. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah istiqomatul ibadah. Bagaimana kita membersihkan hati dan raga kita? Yang pertama, pemirsa Tanjung Pinang TV, dengan keistiqomahan dalam ibadah. Ya. Ramadan sahur tarbiyah, Pop. Ramadan bulan pendidikan. Dengan Ramadan kan kita giat ke masjid nih. Iya. Ya, subuh ke masjid, habis subuh dengarkan tausiah subuh, kultum subuh. Zuhur ke masjid, asar ke masjid. Maghrib cari buka gratis, masjid tempatnya, ya. Nah, Isya kita tarawih, di masjid, 5 waktu kita di masjid. Maka salat 5 waktu ini adalah sarana untuk tazkiyatul qulub, membersihkan hati dan membersihkan dosa. Jadi sesungguhnya rugi orang yang puasa tapi nggak sholat, rugi sekali. Kamin shaimin laisa lahu min siyami ilal ju' wal atas. Apa kata Nabi, Pop? Berapa banyak orang yang puasa nggak dapatkan apa-apa dari puasanya, nggak ada nilai kecuali rasa lapar dan haus. Lalu yang kedua, bagaimana? Yang kedua, qiyamul lailnya orang yang puasa adalah tarawih. Ramadan dan tarawih itu Indonesianya, Arabnya tarawih, ya. Ramadan dan tarawih satu kesatuan yang nggak bisa dipisahkan. Siarnya Ramadan itu 2.
Yang pertama tarawih, yang kedua tadarus. Kita nggak dapatkan tarawih itu pada bulan-bulan lain, Rajab, Sa'ban, Muharram. Tarawih hanya pada bulan Ramadan, karena itu syiarnya. Jadi jangan tinggalkan. Jangan nanti udah di penghujung Ramadan, kita sibuk tawaf di pasar malam, cari pakaian, tarawih kita tinggalkan. Ibu-ibu sibuk dengan Lailatul Bakarnya, buat putri salju, raja salju, nastar, dan lain-lain sebagainya. Ya. Jadi jangan tinggalkan tarawih. Nggak bisa di masjid, tarawih di rumah. Puasa tanpa tarawih, kayak ikan, nggak ada air. Ya, ini yang kedua sarana kita membersihkan diri. Yang ketiga, tartilul Quran, tadarus, baca Quran. Ya, sesibuk-sibuk apa kita pemirsa Tanjung Pinang TV, sempatkan kita baca Quran. Sempatkan. Sekarang kan Al-Quran tuh di mana-mana. Handphone kita ada aplikasi Al-Quran. Di rumah Quran walaupun dibuka setahun sekali ketika Ramadan, ya buka aja Al-Quran. Di masjid kita duduk, alaqo-alaqonya ikut. Nggak bisa baca, dengerin, ya, dengerin. Buka YouTube Al-Quran banyak sekali, ya, baca Quran. Yang terakhir, sarana pembersih hati dan diri ketika Ramadan adalah zikir dan istighfar. Perbanyak zikir kepada Allah, perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Ramadan ini betul-betul menjadi bulan yang penuh barokah. Amin. Dosa kita nggak ada, kesalahan kita habis, hati kita bersih dan suci. Seperti itu, Popi. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih setia bersama kami. Nah, Ustadz, ini tadi sudah panjang sekali dan banyak sekali pembelajaran yang bisa kita ambil dari apa yang Ustadz sampaikan ya pemirsa yang di rumah. Baik Ustadz, sedikit kesimpulan untuk tema kita pada hari ini Ustadz. Pemirsa Tanjung Pinang TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan khususnya pemirsa mulianya Ramadan, bersihkan diri dan sucikan hati yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat ketika kita berpuasa pada bulan Ramadan punya kebaikan yang sangat besar. Selain dosa kita dihapus oleh Allah, kesalahan kita dimaafkan oleh Allah, Allah membersihkan hati kita dari titik-titik hitam. Begitu juga dengan tarawih kita sebagai qiyamul lail kita, dan tartilul Quran kita, tadarus kita, zikir dan istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang harus kita perhatikan adalah puasa ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kullu amali ibna Adam lahu. Setiap amal ibadah anak Adam itu milik mereka, kata Allah. Salat kita, sedekah kita, zikir kita, bacaan Quran kita, apapun yang kita kerjakan, feedbacknya untuk kita, kata Allah. Illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bi, kata Allah dalam hadis qudsi. Kecuali puasa Ramadan. Puasa Ramadan adalah punya aku, kata Allah. Aku yang langsung memberikan nilai kepada hamba-hambaku. Apakah puasanya ada hikmah? Apakah puasanya dapatkan pahala? Apakah puasanya menggugurkan dosa dan kesalahan? Apakah puasanya mensucikan diri dan hatinya? Menjadi hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Wa anna ajzibi, aku yang memberikan nilai. Mudah-mudahan Allah memberikan nilai kita, nilai yang summa kamlaut, nilai yang terbaik, sehingga kita mendapatkan semua kebaikan-kebaikan pada bulan Ramadan ini. Amin. Terima kasih Ustadz, barakallah, masya Allah. Baik pemirsa setia Tanjung Pinang TV dimanapun Anda berada, itulah tadi diskusi kita pada hari ini bersama Ustadz Dedi Sanjaya mengenai Ramadan sebagai sarana pembersih diri lahir dan batin. Nah, jadi pemirsa, kita dalam memasuki Ramadan sebaiknya kita meminta maaf dulu tadi kepada orang tua ya Ustadz ya, kemudian antara suami istri dan juga kepada tetangga-tetangga kita maupun kerabat-kerabat kita dan teman-teman kita yang lainnya. Nah, baik pemirsa, sebelum saya akhiri, saya mau mengucapkan terima kasih kepada sponsor kita, Ramanda Tour and Travel, mengabdi, melayani, dan berkhidmat untuk menuju Baitullah. Baik pemirsa, terima kasih Anda telah menyaksikan program Mulianya Ramadan pada hari ini untuk edisi 3 Ramadan 1443 Hijriah. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Saya bersama seluruh kru yang bertugas mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.